Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah daring ya, karena saya masih di luar kota. Baik, nanti Anda silakan memahami perkuliahan secara daring yang saya sampaikan melalui video ya. Kita masuk di SAP yang kelima, yaitu nutrisi dan formulasi langsung. Nah, untuk ITI Labio, nutrisi dan formulasi langsung itu ditujukan pada dua tipe usaha, yaitu yang pertama untuk IT ala bio pedaging dan yang kedua untuk IT ala bio petelur. Jadi ada dua formulasi yang kemudian kita sampaikan atau kita buatkan. Kemudian yang pertama IT ala bio pedaging ya. Untuk pedaging disesuaikan dengan tujuan dan target produksi, yaitu ada dua. Periode starter, kemudian periode finisher atau grower sampai finisher. Jadi satu langsung di periode ini. Atau juga nanti kalau kemudian digunakan untuk eh, penghasil telur tetas. Dan nanti yang ditujukan ini adalah untuk betina pembibit yang menghasilkan telur tetas. Nanti ada perbedaan. Tapi untuk pedaging jantan ada dua, yaitu periode starter dan keluar. Di periode starter ini untuk mencapai kecepatan pertumbuhan yang tinggi pada iti alveoli pedaging ya, yang jantan itu kemudian diberikan nisbah ransum dengan nisbah energi dibanding protein atau E dibagi P itu yang kemudian agak sempit ya, berkisar antara 12 sampai 14, jadi biasanya di 13 ya. Artinya bahwa proteinnya nanti harus lebih tinggi dibandingkan dengan rasio energi ya. Nanti kita lihat. Ya, artinya di periode starter itu protein diperhatikan lebih tinggi karena untuk membangun pertumbuhan perbanyakan sel atau pertumbuhan hiperplasi. Ya, kemudian di periode finisher atau grower sampai finisher ditujukan untuk pertumbuhan hipertrofi atau pengisian sel atau jaringan yang sudah ada, kemudian dia menjadi besar dan gemuk. Pada periode finisher atau growth finisher ini atau periode panen, maka kebutuhan proteinnya kemudian diturunkan. Artinya pertumbuhan hiperplasinya kebanyakan sudah mulai selesai, kemudian diisi dengan energi. Oleh karena itu kemudian energinya ditingkatkan hingga 3.000 kilokalori per kilogram dari sebelumnya 2.900 kilokalori per kilogram dengan nisbah energi dibanding protein yang lebih tinggi, yaitu di 18 sampai 19. Artinya bahwa karena proteinnya diturunkan, energi dinaikkan, maka kemudian nisbahnya menjadi lebih tinggi, ya, di 18 sampai 19. Kemudian untuk dewasa, ya untuk ransum formulasi breeder, ya, pada penghasil bibit atau telur tetas, bila dipelihara terus-menerus dengan tujuan menghasil bibit, maka nisbah energi proteinnya dipertahankan di 18, ya. Di mana proteinnya tetap, tetapi kemudian MI-nya diturunkan sedikit, ya. Karena tidak ditujukan untuk pengemukan lagi, tapi ditujukan untuk jangka panjang menghasilkan bibit. Jadi energi diturunkan sehingga kemudian tidak terjadi kelebihan energi. Nah, untuk itu kemudian ditambahkan juga penyediaan vitamin D dan kalsium. Jadi vitamin D atau kalau tidak bisa penyediaan vitamin D secara preparat, kita gunakan dengan desain kandang sehingga kemudian matahari memungkinkan untuk masuk di dalam kandang dan dia penyediaan kalsium dalam bentuk premik yang bisa kalsium dan fosfor. Ini kebutuhan nutrisi itu pedaging ya. Untuk fase starter kemudian grower finisher di 3 sampai 8 minggu, starter di 0 sampai 2 minggu. Kita lihat bahwa energinya misalnya untuk starter itu di 2.900 kilokalori per kilogram. Sementara proteinnya 22. Kenapa kemudian nisbahnya menjadi 13,2? Energinya 2.900 dibagi dengan 22. Nilainya 132, Pak. Enggak, nanti proteinnya ini yang dalam bentuk persen kita samakan dulu pembilang penyebutnya dengan apa namanya dengan yang 2.900 energinya nih ya. Ini dalam bentuk kilokalori per kilogram. Jadi yang protein persen ini kita setarakan dengan per kilo per kilogram. Jadi nanti mencarinya adalah eh, berapa per 1.000, karena dihitung dalam kilogram ya. Jadi per 1.000 dalam bentuk gram kalikan 100% sama dengan 22%. Jadi berapa per 1.000 kali 100% sama dengan 22%.
Jadi X-nya itu X per 1000 itu X-nya adalah 220. 220 nanti ya kalau dibagi dengan 1000 dikalikan 100% itu sama dengan 22%. Jadi pembaginya nanti ada 2.900 dibagi bukan 22 tapi 2.220. Ya, setelah disetarakan ke uh, ya di satuan yang sama per kilogram. Sama dengan yang selanjutnya. Di finisher kemudian dia dinaikkan NCM menjadi 3.000 dan proteinnya diturunkan jadi 16. Jadi 16% untuk itik pedaging yang sudah masuk grower finisher. Ya, jadi 3.000 dibagi 160 nisbahnya sekitar 18 ya. Untuk yang digunakan untuk pembibit ya, artinya betina ya alabio yang digunakan untuk menghasilkan telur tetas, maka kemudian energinya sedikit diturunkan dari 3.000 sehingga nisbahnya menjadi sekitar 17,9. Jadi ini yang digunakan untuk kemudian menjamin produksi yang bagus tanpa adanya perlemakan di saluran reproduksi. Ini secara umum ya, kalau kita bisa lihat bahwa untuk khusus breeder, maka kemudian yang kita lihat selain vitamin D3, vitamin A, vitamin K yang kurang lebih sama, maka untuk breeder menghasilkan bibit, maka vitamin E untuk breeder itu kemudian diperbaiki sehingga kemudian bisa menghasilkan telur yang fertilitasnya bagus ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya terkait dengan konversi rasum. Intinya di pedaging ini adalah semakin tinggi energi yang kemudian digunakan di dalam rasum tersebut, maka feed konversi atau efisiensi pemeliharaan itiknya akan semakin bagus. Efisiensi penggunaan makanan juga semakin bagus. Fenomena ini terjadi sampai batas tertentu sehingga kemudian kita harus koreksi kembali. Tapi dengan kata lain bahwa pemberian energi yang tinggi untuk pedaging itu lebih efisien dibandingkan yang sebaliknya. Kemudian terkait dengan pembentukan dengan kebutuhan nutrisi untuk tipe alapio telur ya. Tujuan dan targetnya ditujukan kepada tiga tujuan target produksi. Yang pertama periode IT anak ya, atau MERI ya, 1 sampai 2 minggu tadi, kemudian periode IT remaja, kemudian setelah itu periode IT dewasa. Untuk bertelur periode IT-nya tidak disebut dengan starter karena dianggap pada periode ini karena untuk menghasilkan porsi telur ya tidak digunakan untuk pencapaian bobot, maka kemudian periode IT anaknya diperpanjang hingga 6 minggu dengan apa namanya dengan rasio yang sama di periode itu. Jadi untuk periode anak sama seperti yang sebelumnya dia digunakan nisbah energi dibanding protein atau energi dibagi proteinnya itu yang juga sempit. Ya, lebih tinggi sedikit 13 sampai 15. Kalau tadi 12 sampai 14, tapi kurang lebih sama di mana kemudian untuk mencapai pertumbuhan perbanyakan sel yang optimal terus kemudian ditingkatkan apa namanya penggunaan atau kadar N yang lebih tinggi ya, kadar protein yang lebih tinggi ya untuk mencapai pertumbuhan hiperplasi atau perbanyakan sel yang sempurna. Kemudian di periode itu remaja mulai dikurangi ya. Di sini karena jangka panjang nanti untuk porsi telur, maka kemudian protein dikurangi, energi juga dikurangi sehingga menghasilkan kalsium yang bisa mengurangi terjadinya deposit lemak pada saluran reproduksi betina. Oleh karena itu kemudian di periode ini dikurangi ya, dikurangi hingga 15% untuk protein dan ya, 2.700-an ya atau kurang itu untuk yang ransum energinya. Oleh karena itu kemudian ini digunakan sepenuhnya sehingga pertumbuhannya bisa bagus untuk saluran reproduksi. Hal ini mengingat untuk pertumbuhan saluran reproduksi itu jauh lebih lama dibandingkan pertumbuhan untuk tulang, kemudian untuk otot atau daging ya dan lemak semuanya cepat. Organ reproduksi paling lambat. Oleh karena itu harus dikurangi energi protein sehingga perkembangannya sempurna dan tidak diganggu oleh adanya lemak. Periode itik remaja atau layar, nisbah energi dibagi proteinnya kemudian dinaikkan lagi. Artinya protein kemudian dipush ya ditambah lagi sehingga sepenuhnya bisa digunakan untuk proses pembentukan telur yang membutuhkan protein yang tinggi. Oleh karena itu ditambah lagi proteinnya dan energinya dinaikkan. Tapi rasionya tetap bagus di mana rasio proteinnya lebih tinggi ya di 13 sampai 14 dibandingkan yang di IT remaja. Nah, kemudian ditambahkan juga vitamin D dan kemudian kalsium fosfor untuk pembentukan kerabang telur ya. Ini sangat diperlukan. Ini kebutuhan nutrisi untuk itik petelur. Kita lihat di sini nisbahnya 0 sampai 6 minggu ya karena diperpanjang karena ini kalau untuk starter di
petelur itu perpanjang ya, hingga 6 minggu disebut periode anak, nisbahnya 13,7 sampai 15,3. Jadi antara itu proteinnya artinya masih masih tinggi. Kemudian di remajanya dikurangi jadi 15 saja protein dan energinya turun ke 2.700. Ini membuat mereka bisa diet lebih bagus untuk kemudian mengurangi adanya pelemakan, badan yang gemuk, dan juga pertumbuhan organ produksi yang sempurna. Ya, nisbahnya kemudian naik ke 18, kemudian di atas fase pulet ya, pulet atau remaja nih yang sudah mulai mau dewasa, siap bertelur di atas 16 minggu ya. Kemudian mulai dinaikkan kembali persiapan hingga 20-21 minggu sudah mulai bertelur ya. Paling tidak 22 minggu dia bertelur semua. Jadi proteinnya kemudian dinaikkan kembali ke 18 atau 17,5 apa, energinya sedikit diturunkan atau tetap juga tidak apa-apa. Jadi kemudian nisbahnya itu di 14,7. Jadi proteinnya memang cenderungannya porsinya dinaikkan lebih tinggi. Ini kebutuhan nutrisi itik petelur ya secara umum dari starter grower hingga kemudian breeder ya, atau kemudian yang digunakan untuk produksi. Nah, ini yang tadi sampaikan merupakan rangkuman. Ini performa inti petelur secara umum untuk bobot badan dan kemudian konsumsi per minggu. Jadi minggu ke 1 sampai minggu ke berapa ya. 24 misalnya dia selalu meningkat. Jadi di posisi 24 sehingga kemudian dia sudah mulai produksi ya, mulai 20, 21, 22 sampai 24. Nah, kemudian setelah 24 minggu konsumsinya tetap di 130 ya. Ini sudah disesuaikan kalau untuk ayam di 110 120 ya, biasanya seperti itu. Dinaikkan sedikit Pak. Ya, kalau kemudian kira-kira nutrisinya tidak sebagus yang kita harapkan, tidak sesuai standar, bisa ditambahkan hingga 150 gram per ekor ya. Ya tentunya dengan standar gizi yang sudah ditentukan. Ini konsumsi kumulatifnya ya. Yang sebelah kanan artinya setiap minggu itu kemudian ditambahkan. Jadi kemudian misalnya kita hitung di 24 minggu itu pakan per ekor yang diberikan per ekornya itu sudah 12 kilo atau 12.460 gram. Nah, ini untuk memantau. Sedangkan konsumsi ini adalah konsumsi mingguan. Di 6 minggu misalnya 40 gram diberikan. Di 14 minggu 75 gram per ekor per hari. Ini mingguan ya, selama 7 hari berturut-turut ini yang kita berikan. Sekarang kita masuk di formulasi langsung yang tadi kita sampaikan di awal. Tahapan penyusunannya ada sebagai berikut. Jadi setelah mendapatkan bahan pakan yang berkualitas baik dan tentunya harganya terjangkau ya, kalau bisa murah maka kemudian langsung dapat disusun. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui tipe produksinya, apakah pedaging, apakah petelur, ya, apakah jantan untuk daging dan lain sebagainya. Jadi dua itu harus diketahui dulu produksi telur atau untuk produksi daging. Ya, tipe produksi telur atau tipe produksi daging. Kemudian yang kedua umur atau fase pertumbuhan atau produksinya. Jadi kita sesuaikan nanti formulasi itu untuk berapa target produksi tadi. Kalau untuk pedaging ada fase starter, kemudian growth finisher jadi satu, dua aja dua macam. Sementara yang untuk telur itu ada tiga ya, fase anakan, fase remaja, dan fase dewasa seperti itu ya. Jadi itu yang sudah ditentukan dengan periode atau fase pertumbuhan atau produksinya. Kemudian kebutuhan nutrisi itiknya ya, harus kita ketahui untuk starter berapa, untuk tipe pedaging starter berapa, misalnya untuk tipe telur dan sebagainya. Ya, jadi harus kita ketahui masing-masing sesuai dengan periode pertumbuhan dan produksinya. Kalau untuk perdagangan hanya di pertumbuhan saja. Kalau petelur sampai di produksi nanti seperti itu. Kita tahu dulu itu, kemudian kita harus mengetahui juga kandungan zat-zat makanan dalam bahan pakan. Jadi kalau kita punya bahan pakan yang banyak, kalau kita tidak melakukan analisis laboratorium untuk mengetahui masing-masing kandungan zat, kita bisa melihat dengan tabel kandungan zat makanan atau nutrisi untuk bahan-bahan yang kita pilih ya, dan itu ada di tabel bahan makanan ternak ya, tabel zat makanan untuk bahan makanan ternak bisa dibuka di internet dan sebagainya, banyak sekali ya. Kemudian yang terakhir tahapannya adalah baru menghitung komposisi bahan pakan atau proporsi bahan makanan itu atau bahan pakan itu di dalam rasio.
Nah, metode penyusunan rasum. Metode penyusunan rasum yang banyak digunakan itu ada empat. Ya. Yang pertama sistem coba-coba atau trial error, nanti menggunakan sistem atau metode Excel. Ini banyak sekali digunakan untuk yang baru atau yang sudah berpengalaman juga kalau ingin cepat dan banyak tidak banyak menggunakan sistem trial error ini. Ya, misalnya hanya 2, 3, 4 ya macam bahan menggunakan trial error itu cepat. Kemudian square method yang kedua atau metode segi empat. Ini juga banyak digunakan, tapi biasanya digunakan untuk maksimal 4 gitu ya. 4 bahan pakan gitu yang kemudian digunakan dalam langsung. Jadi metode segi empat ini memang punya keterbatasan. Dan nanti disempurnakan dengan metode yang ketiga. Jadi dia bisa menyempurnakan metode yang kedua, square method, atau metode keempat, yaitu metode persamaan aljabar yang disebut dengan simultaneous equation method seperti itu. Nah, nanti ini bisa menggunakan lebih dari 4 macam bahan, 6 ya bisa gitu ya dan bisa digunakan. Kemudian yang keempat yang tadi dengan program formulasi langsung. Ini banyak digunakan Fitmania tuh ya. Ada program Exit2 dan sebagainya. Sekarang mungkin banyak Fitmania dan lain sebagainya. Nah, kita memberikan yang banyak dilakukan ya di tingkat peneliti ya atau pengkaji yaitu simultaneous equation method dan trial error. Nanti kita coba ya. Untuk itu paling tidak Anda bisa menguasai. Kalau yang program tinggal kita ikuti dan kita bisa melakukan pencetakan formulasi yang kita inginkan. Yang yang ini yang kemudian kita berikan yang simultaneous equation method yang merupakan uh, apa namanya penyempurna dari metode yang kedua square method atau metode segi empat. Kita coba ini untuk metode yang disebut dengan persamaan aljabar. Merupakan pengembangan dari metode segi empat atau square method. Dia mengatasi beberapa kelemahan dari metode segi empat atau square method karena dapat membuat pakan dengan jumlah bahan yang lebih banyak dan macam kebutuhan zat makanan, misalnya tidak hanya protein saja, tapi kemudian ada energi, mungkin ada serat nanti itu yang lebih banyak ya dalam zat-zat makanan unggas ya dalam ransum unggas. Nah, ini contoh yang kita berikan untuk perhitungannya. Ya, misalnya ada contoh seperti ini. Susunlah ransum dengan eh, ransum itik petelur ya untuk itik alabio dengan kebutuhan proteinnya harus 20% dan energinya itu harus 2.800 kilokalori per kilogram. Sementara komposisi bahan yang dimiliki itu ada tiga yang kita tampilkan di sini. Pertama, protein mix ya. Proteinnya 45%, energinya atau metabolisable energinya 2.590 kilokalori per kilogram. Nah, jumlahnya nanti berapa proporsinya itu yang kita cari, yang kita simpulkan dengan X. Ya. Kemudian jagung, yang kedua bahannya proteinnya 8,5%, energinya 3.370 kilokalori per kilogram. Ya, proporsi yang diinginkan jumlahnya nanti kita simpulkan dengan Y. Kemudian bekatul, ya, proteinnya 12,5%, kemudian energinya 2.350 kilokalori per kilogram. Proporsi dalam ransum, kemudian kita simpulkan dengan Z. Jadi X simbol dari protein mix dari bahan itu, kemudian Y dari bahan jagung, dan Z itu dari bahan bekatul. Yang diinginkan adalah berapa proporsi dari masing-masing bahan ini, masing-masing X berapa, Y berapa, Z berapa. Kemudian kita bisa mendapatkan nanti langsung dengan protein yang sudah ditetapkan, yaitu 20% protein, protein kasarnya 20%, energinya 2.800 kilokalori per kilogram menggunakan tiga bahan yang ada. Langkah yang pertama dalam proses persamaan aljabar ini, yang pertama kita membuat persamaan dari jumlah bahan yang kita simpulkan. Nah, jumlah bahan kita lihat di sini adalah X untuk protein, Z untuk jagung, Y untuk jagung, dan Z untuk bekatul. Jadi X plus Y plus Z itu sama dengan 100% atau 1. Ya. Kita buat dulu persamaan aljabar untuk jumlah bahan. Kemudian kita buat persamaan aljabar untuk kebutuhan PK. Kebutuhan PK yang diinginkan, ya. Jadi dari protein milk 45 tambah 8,5 tambah 12,5 itu harus nanti mencapai 20%. Ya, untuk memudahkan perhitungan supaya tidak terlalu besar, maka kemudian semuanya kita bagi dengan 100 saja. Ya, karena itu persamaan aljabarnya ini masing-masing dibagi 100 menjadi 0,45 X ditambah 0,05 Y
ditambah 0,125 Z. Yang diinginkan adalah 20%. 20% dibagi 100 karena masing-masing bagi 100 menjadi 0,2. Kemudian kita cari persamaan energinya. Karena ini besar juga kita bagi masing-masing 1000. Ya, termasuk nanti energi yang kita inginkan 2.800 kita bagi 1000. Jadi 2,8. Ini 2,5, 3,3, 2,3. Di persamaan aljabarnya ada sebagai berikut. 2,59X tambah 3,37Y ditambah 2,35Z sama dengan 2.800 yang kita juga bagi 1000 menjadi 2,8. Ini adalah tiga persamaan aljabar yang kemudian menjadi acuan kita untuk menghitung yang mendapatkan X, Y, dan Z-nya. Nah, di persamaan pertama atau tahap pertama yang kita cari adalah kita menghilangkan dulu X-nya, X atau simbol dari protein mix-nya. Nah, jadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0,5. Yang persamaan satu di atas ditambah dengan dikombin dengan persamaan yang kedua. Nah, untuk persamaan satu, karena persamaan duanya 0,45X ya, kita mau hilangkan, maka yang X plus Y plus Z itu kita samakan. Dikalikan 0,45. Sama di sini 0,45, di sini juga dikalikan 0,45, di sini dikalikan 0,45. Jadi sama dengan 0,45 X tambah 0,45 Y tambah 0,45 Z sama dengan 0,45. Nah, di bawahnya persamaan juga persis ya, yang ada di kebutuhan PK-nya 0,45X tambah 0,085Y tambah 0,125Z sama dengan 0,2. Karena kita ingin hilangkan X-nya, maka kemudian kita kurangi. Ya, jadi dikurangi ini 0, ini 0,45 dikurangi bawahnya menjadi 0,365Y, ditambah ini dikurang ini menjadi 0,325Z ya. Kemudian 0,45 dikurangi 0,2 sama 0,25 X. Ini dalam rangka membuang X ya untuk mendapatkan ubah Y dan Z nantinya. Nah, setelah ini selesai kita dapat persamaan tahap 1. Persamaan tahap kedua sama. Kita menggabungkan persamaan kebutuhan ME ya. Kemudian supaya mudah kita juga combine dengan persamaan jumlah bahan yang X plus Y plus Z tadi sama. Jadi yang persamaan 3, yang 2,59 kita taruh di atas supaya nanti nilainya positif ya pada saat dikurangi. Ya, diatur saja sehingga nilainya lebih banyak positif. Jadi 2,59X tambah 3,37Y ditambah 2,35Z sama dengan 2,8. Persis ya persamaan yang ketiga yang didapat di awal. Kemudian ini harusnya X plus Y plus Z sama dengan 2 sama dengan 1. Jadi supaya kemudian untuk tahap kedua ini yang kita hilangkan juga harus X supaya nanti Y dan Z-nya bisa ketemu. Ya, karena dihilangkan X, maka kemudian yang di bawah ini juga dikalikan dengan nilai yang sama dari X yang di atas, yaitu 2,59. Jadi semua dikalikan. Karena semua dikalikan, maka kemudian nilainya adalah 2,59X tambah 2,59Y ditambah 2,59Z sama dengan 2,59. Nah, yang kedua ini kita akan buang X juga. Nanti bisa kita combine tahap 1, tahap 2 ini untuk mendapatkan salah satu nilai Y atau Z. Kan di tahap awal X-nya harus dihilangkan semua. Nah, kemudian dikurangi ya, supaya kemudian X-nya hilang, 0. Di atas 3,37 kurangi 2,59 jadi 0,78Y. Kemudian ini juga dikurangi di atasnya 0, min 0,24Z. Kemudian 2,8 dikurangi 2,59. Ini menjadi 0,21. Jadi kita punya dua tahap persamaan setelah menggunakan persamaan aljabar di atas. Di 0,365Y tambah 0,325Z sama dengan 0,25. Yang tahap kedua persamaan yang kita peroleh dengan penghilangan X adalah 0,78Y dikurang 0,24Z sama dengan 0,21. Nah, dengan demikian persamaan di tahap 1 dan 2 yang kita peroleh dari acuan yang persamaan pertama kita gabung. 0,36 yang atas Y ditambah 0,325Z ya sama dengan 0,25. Di sini ini harusnya ada persamaan yang ini 0,78Y min 0,24Z sama dengan 0,21. Tetapi ini supaya lebih cepat, kemudian untuk menghilangkan salah satunya yang kita inginkan adalah membuang Y supaya nanti Z-nya kita tahu dulu, maka kemudian nilai yang ini itu yang harusnya ada di sini langsung kita kalikan supaya kemudian punya nilai yang sama dengan Y yang di atasnya, yaitu dikalikan 0,365.
Kalau dia dikalikan 0,365, maka nilainya akan lebih tinggi. Oleh karena itu kemudian dibagi dengan nilainya sendiri, 0,78 Y. Ya, jadi 0,78 itu yang digunakan sebagai pembagi. Jadi pengalinya adalah 0,365 dibagi 0,78 dari nilai D sendiri, sehingga nilainya akan tetap seperti nilai yang di atasnya. Nah, kemudian pengali ini yang 0,36 dibagi 0,78 itu dikalikan semua untuk yang ini 0,24, nilainya adalah 0,11 Z, kemudian dikalikan juga yang ini yang 0,21. Harusnya di sini langsung dikalikan, nilainya menjadi 0,098. Dengan demikian kemudian kita kurangi, Y-nya jadi hilang semua ya, di 0 karena di sini nilainya sama. Kemudian ini dikurangi yang di bawahnya 0,325 Z dikurangi minus min. Ya, jadi kemudian jadi positif ya. Sama dengan ditambah 0,11 Z, maka nilainya adalah 0,435 Z. 0,435 Z, kemudian di atasnya 0,25 dikurangi dengan 0,098, nah, sama dengan 0,152. Dengan demikian Z adalah 0,152 dibagi 0,43. Nilai Z-nya adalah ditemukan 0,350. Jadi namanya kita dapat nih persamaan itu Z-nya kita ketahui. Setelah Z-nya kita ketahui, Z bisa dimasukkan di persamaan awal, ya, atau persamaan yang ini juga bisa, ya, supaya kemudian salah satu nanti bisa ditemukan. Yang ada Z-nya nilainya, tapi kemudian kita bisa dapat. Jadi kalau bisa yang hanya persamaannya menggunakan dua simbol, yaitu Z dan tertentu yang lain, misalnya X atau Y. Yang ada di sini adalah yang Y. Jadi kita bisa gunakan yang atas ini, kita masukkan Z supaya dapat Y-nya, atau kita masukkan yang di sini. Kita masukkan Z bisa dapat ini. Nah, di contoh ini yang kita masukkan adalah yang persamaan di atas. Di persamaan tahap satunya tadi. 0,365 Y ditambah 0,325 Z sama dengan 0,25. Z yang dimasukkan yang dapat tadi 0,365 Y ditambah 0,325. Z yang dimasukkan nilainya 0,35 sama dengan 0,25. Ini dikalikan dulu nilainya 0,11. Jadi 0,365 ditambah 0,11 sama dengan 0,25. Jadi Y sama dengan 0,25 dikurangi 0,11 bagi 0,365. Y-nya dapat 0,38. Ya. Jadi 0,25 dikurangi 0,11 dibagi 0,365 itu adalah nilai Y. Y-nya dapat 0,38. Karena Z-nya sudah dapat, Y-nya sudah dapat, maka X-nya yang gampang kita masukkan di persamaan paling awal. X plus Y plus Z sama dengan 1 atau 100%. Setelah kita masukkan, maka X ditambah 0,38 Y yang dapat di atas, dan Z 0,35 yang dapat di atas sebelumnya ya, sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 dikurang 0,38 dikurangi 0,35 lagi. Jadi X-nya sama dengan 0,27. Kalau kita minta dalam bentuk persen, maka kemudian masing-masing dikalikan dengan 100%. Dengan demikian proporsi di dalam bahan, X-nya adalah 0,27 kali 100% sama dengan 27%, Y-nya 0,38 kali 100% sama dengan 38%, Z-nya 0,35 kalikan 100% sama 0,35%. Total di dalam 100% bahan adalah 100% dari masing-masing bahan. Jadi tergantung nanti. Kalau misalnya kita ingin membuat 10 kilo, 10 kilogram, maka kemudian dari bahan X atau protein base itu ada 27% kalikan 10 kilogram. Jadi nanti total dari masing-masing bahan yang dikalikan itu totalnya tetap 100% bahan atau 10 kilo. Kalau kita ingin bikin 1 ton sama, jadi 27% kalikan 1 ton atau 1000 kilogram. Itu adalah bahan yang merupakan bagian dari bahan yang pertama X atau protein mix. Kemudian berikutnya jagung dapat juga dan bekato dapat juga. Dengan demikian proporsi protein mix ya bahan itu. Kemudian protein mix ini bukan protein ya. Nama bahannya protein mix, memang mengandung protein yang bagus. Tapi dia sebagai bahan komponen. Kemudian jagung ya dapat diketahui juga Y-nya berapa persen proporsinya, kemudian Z-nya juga berapa persen, dan kemudian dalam bentuk kilogramnya nanti kita ketahui setelah kita akan membuat dalam jumlah tertentu. Nah, itu yang kemudian dikalikan. Nah, dengan demikian kemudian kesimpulan pemakaian bahan adalah
pada susunan ransum yang mengandung 20% PK dan 2.800 kilokalori energi metabolis atau energinya, maka campurannya adalah yang protein mixnya 27%, jagung 38%, dan bakatul 35%. Selesai sudah. Jadi untuk bahan yang lain pun sampai misalnya 4, 5 juga akan dibuat dengan model yang sama. Seperti itu. Anda pintar-pintar di dalam meramu ini nanti. Ya, di persamaan Jabal. Kalau ada 4, berarti Anda bisa gabung. 1, 2, kemudian 3, 4, baru kemudian kita gabung. Kalau 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 5. Itu yang kita gabung. Artinya pelan-pelan kita akan dapatkan. Nah, kemudian yang terakhir ini sistem coba-coba. Biasanya menggunakan metode Excel untuk membuat formulasi ransum dengan cara sistem coba-coba. Hasilnya mudah dan akurat, tapi memang harus perlu pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Jadi pada tahap awal Anda akan agak kesulitan, gitu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, Anda lebih enak menggunakan ini, ya, karena kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, maka kemudian dia juga bisa valid untuk mendapatkan proporsi masing-masing bahan. Ya. Dan ini dapat digunakan dalam penyusunan formulasi yang tepat ya untuk jumlah rasum atau bahan baku maksud saya yang jumlahnya banyak dan dia cukup akurat. Misalnya di sini kita bisa melihat ya untuk formulasi itik pedaging ya dengan tujuan mendapatkan PK 16% dan juga ME 3000 kilokalori per kilogram. Bahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa digunakan. Yang perlu perhatikan adalah dari bahan ini kemudian Anda masukkan di sebelah kanannya PK-nya berapa masing-masing, energi metabolisnya berapa, kalau dia perlu SK-nya berapa, ya ini tujuannya untuk 3 komponen zat makanan yang dicari. Harganya juga kita bisa masukkan untuk mendapatkan harga idealnya. Kemudian yang sebelah kanan ini, ya ini saya satukan ini setelah kemudian perhitungan di dalam ransum. Kalau ini bahan, sampai di posisi harga ini adalah karakteristik dari protein atau nutrisi dan harga bahan yang karena sudah masuk di ransum. Di ransum ini kemudian yang kita ketik yang persentase bahan ini yang kemudian dikosongkan. Nah, bahan kemudian dikalikan dengan proteinnya, nanti Anda masukkan di sini ya pakai Excel itu ya, pakai rumus. Jadi nanti dimasukkan kemudian di copy ke bawah. Dan kemudian di bawah juga di total sehingga kemudian kita bisa pantau. Pada saat kita isikan yang berbeda-beda nanti ini akan muncul dan ini juga akan muncul terus. Ya, jadi mudah untuk memantau kelebihan dan kekurangan. Dan itu nanti kita berlakukan sama untuk yang energi. Jadi energinya akan terubah-ubah. Energi sini adalah persen dari bahan yang nanti Anda lakukan itu, kemudian dikalikan dengan energi metabolisnya. Nanti Anda masukkan di sini. Dibuat formulanya, kita kopikan ke bawah, dan jumlahnya juga sama. Sama juga dengan SK. Nah, untuk harga langsung kemudian sama. Persentase bahan, kemudian dikalikan dengan harga yang tersedia. Ya. Kemudian dikopi ke bawah, dan kemudian kita dapat nilai. Ya. Anda di e-learningnya saya berikan yang dalam bentuk eh, file Excel-nya. Nanti ini datanya ada di situ dan Anda bisa coba kotak-katik yang di sini. Jadi untuk membantu Anda belajar merumuskan formula yang tepat ya sesuai dengan yang kita inginkan sekitar misalnya 16% dan ini 3.000 kilokalori per kilogram. Ini contoh yang kita berikan ini kalau kita menggunakan yang PK-nya itu sekitar 18% ya. Ini 17,7 ya. Kemudian yang ininya sekitar 3.300-an gitu ya. Jadi kalau nanti Anda ingin coba, Anda sesuaikan supaya kemudian dapat di 16. Apa yang harus dikurangi? Oh, ini dikurangi sedikit 35. 5 dia masukkan kemana? Oh, jagung kuning. Jadi sini jadi 40 dan seterusnya. Atau tepung ikannya terlalu tinggi, kita kurangi dikit 2%, 2%-nya masuk di dedak padi. Jadi dari 40 ditambah 2 menjadi 22. Itu sampai kemudian di sininya menjadi PR Anda ya, sesuai dengan yang diinginkan. Tapi caranya seperti itu. Nah, kita buat seperti ini, nanti Anda tinggal rumuskan sehingga pas nanti di 16 dan di 3.000. Apa yang harus dikurangi dan apa yang harus ditambah. Excel-nya Anda lihat di e-learning sudah saya berikan, Anda sesuaikan sehingga kemudian dari nilai ini nanti bisa sesuai. Ya, jadi itu tugas Anda supaya kemudian Anda paham dan mengerti perhitungan supaya kemudian sampai di formula yang diinginkan. Ya. Nah, ini kalau kemudian Anda bisa lakukan 2, 3, 4 kali sudah betul, maka kemudian berikutnya Anda gampang. Ya. Biasanya penelitian mahasiswa menggunakan banyak rancangan dengan metode Excel ini ya.
ya, praktek yang sudah dilaksanakan di kakak kelas Anda, ya, di angkatan sebelumnya menggunakan metode-metode Excel yang seperti ini supaya mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita dapat berdiskusi kembali pada saat pertemuan secara offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.